Bang? Nama lengkap Golda Roganda Xiaoming. Itu kejadiannya gimana Bang kalau boleh tahu? Ya kejadiannya hari Kamis, tanggalnya 29. Itu pas acara di hari Jumat. Itu kenapa bisa diusir para wartawan dan rekan-rekan wartawan? Sebenarnya awalnya bukan diusir. Jadi yang diusir itu adalah Pak Rohim dengan Pak Ginting yang diusir. Saya masuk dari pintu depan, saya izin sama security dan ketua panitianya Pak Rosid. Jadi kurang lebih 1 jam saya meliput mengambil foto keliling. Itu saya duduklah di depan, pas di depan Pak Fauzan ini. Jadi sebentar begitu saya berputar lagi ke arah belakang. Tapi saya udah izin kepada Pak Ketua Kurban, namanya Pak Rosid. Saya izin, Pak, saya bisa minta kaki gak? Jadi arahan dari beliau, ya udah Pak, ke sana aja. Saya pergilah ke belakang, saya mintalah kaki sapi, dikasihlah sama panitia yang bertugas di samping. Setelah itu saya duduk lagi kembali ke depan dengan membawa karung. Ada Ibu Haja yang sebagai panitia yang bertugas juga, dan di depan Pak Haji Rohim, ketuanya dari kurban, panitia kurban. Saya minta lagi, Pak, saya minta tulang nggak? Saya bilang gitu. Jadi dari situ diarahkan lagi sama beliau, pergilah saya ke bagian tengah, ambil potongan bagian tulang-tulang. Gitu. Datang Pak Haji Rosid mengarahkan kepada Ibu Haja, Bu, tolong Bu, sama bagian media tolong diambilin tuh tulang. Pergilah saya diantarin ke bagian tulang, dikasihlah satu plastik yang kurang lebih beratnya ada 2 kilo. Jadi setelah itu saya kembali ke daerah tempat Pak Ketua, di situ ikut nyeset juga motong-motong kurban tersebut. Saya duduk lagi di situ, tapi saya duduk setelah habis ngambil foto juga, gitu kan. Dan setelah itu mau acara istirahat lah tuh, istirahat. Yang lainnya pada mau sholat siang. Udah itu saya duduk di situ, datang beliau menyamperin saya. Korban yang diberikan para panitia, ada 3 panitia ini kepada saya, diambil sama beliau, dirampas, dicampakkanlah ke lantai. Jadi saya bilang, Pak, kenapa? Emang saya maling? Saya mencuri, saya bilang gitu kan. Jadi jawab si korban ini, kamu nggak ngargain saya, katanya. Jadi dengan secara saya mau menjawab pertanyaan Pak Fauzan ini yang ternyata seorang caleg PAN nih. Awalnya saya tak tahu dia ini anggota caleg. Tapi setelah udah kejadian saya nongkrong di belakang, ada Ibu Haja yang 9 orang mengatakan, ya Bapak keluar, pergi lagi ke arah masjid, tengok Pak, di jalan itu terpampang fotonya. Dia caleg dari kader PAN. Setelah itu baru saya mengatakan sama beliau, saya bilang gini, Pak, kenapa Pak dibuang? Lagi pula kan saya minta, bukan nyolong, bukan mencuri. Kamu nggak ngargain, orang masih kerja, kamu udah minta daging lah segala macam. Pak, ini bukan daging, tulang sama kaki, saya bilang gitu. Panitia yang lain belum ada dapat, tapi kamu udah dapat. Kata dia begitu, sentak ini. Mana KTA kamu? Kata dia. Saya kasih tahu KTA saya. KTA saya pun dilihatnya, langsunglah dilemparnya. Setelah itu saya ikutin dia ke bagian ujung. Dia bilanglah sama teman-temannya bahwa saya itu media gadungan. Tak jawabannya yang betul begitu gagah dan merasa dia hebat dan dia segala ketua dari panitia kurban. Jadi saya bilang, Pak, Bapak hargain dong apa yang saya di sini. Saya bukan minta, saya bukan mencuri, saya minta dari beberapa panitia yang bekerja di sini. Saya bilang lagi, Pak, Bapak ada merasa nyumbang kurban nggak? Saya bilang. Masuklah dia ke dalam.
dia mau acara ke dalam, saya pergi tuh ke samping. Ujung-ujungnya karena saya merasa kurban yang saya minta ini sudah dilempar dan dibalikin ke tempat semula, saya di situ merasa gimana ya, terhina. Apalagi saya media loh, yang merasa saya udah izin meliput tapi saya macam disepelekan, macam di anggap benteng lah sama dia, merasa dia orang yang berduit. Setelah kejadian saat itu saya mau berniat baik, saya datanginlah rumahnya, saya titiplah bahasa sama istrinya, tapi tak ada jawaban yang saya terima. Artinya di SMS kayak di telepon tak ada. Berarti dia merasa dia hebat, dari kader PAN dia mampu, dia segala macam, dia hebat lah gitu. Jadi kalau saya lihat dia ini mencalonkan lagi sebagai anggota caleg, bukan memberikan contoh yang baik, bukan memberikan ajaran yang baik, tapi malah mencoreng. Yang dimana dia dari kader caleg anggota partai PAN, dia membuat secara pemikiran dan cara sifat dia yang dilakukan dia. Jadi kalau dari kejadian media yang dilakukan dia seperti saya alami, ya itulah yang saya rasakan, Pak. Terima kasih. Bang, untuk harapan ke depan kepada ketua umum partai dan KPU kan dia bakal calon dewan. Ya. Nah, itu apa harapan abang untuk Pak Fauzi ini? Kalau harapan saya satu begini, Bang. Dia itu adalah orang tua, artinya dia lebih tua dari saya. Aturan dia berpikir, satu lagi dia orang agama, yang dimana dia bisalah mengeluarkan peribahasa yang bagus dan yang baik. Bagaimana sih seorang calon kalau kriteria dan karakter attitude-nya udah begini, lebih bagus lah. Kalau menurut saya ketua panitianya langsung keluarkan aja, nggak usah mencalonkan. Jelek, mencoreng Pak, mencoreng partai itu, partai PAN sendiri. Karena kenapa? Belum jadi, belum naik, tapi sudah merasa hebat, jago, kaya, segala macam lah. Gitu. Kalau menurut saya dia lebih merasa dia kebal hukum, apa dia punya saudara jenderal apa segala macam, mungkin petenteng sama media. Saya orang media loh, saya pekerja dan saya bukan pencuri. Gitu. Oke, Bang, nama lengkap siapa Bang? Nama lengkap saya Golda Ruganda Siombing, saya dari Bidik Nusantara News. Jabatan abang di ini? Saya di Bidik Nusantara News, saya sebagai bagian investigasi. Oke, makasih Bang. Ya, terima kasih.